Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Dewanto, petani porang Metro Lampung. Nah, ini hari ini agendanya ini hari katak nih. Kita berburu katak porang seperti ini. Jadi katak yang kita ambil ini katak yang sudah rontok. Artinya dia putus dengan sendirinya, lepas dari tangkainya sendiri. Jangan kita paksakan untuk memutil, karena itu kualitas bibitnya tidak bagus ketika katak itu masih dalam pohon terus kita petik. Saya juga berharap pada petani porang di Indonesia agar berhati-hati, jangan tergiur bibit murah, karena banyak terjadi keluhan atau komplain atau masukan-masukan laporan itu banyak ketika ini banyak bibit yang busuk. Jadi carilah bibit yang berkualitas dimanapun tempatnya untuk mengurangi tingkat kegagalan, karena banyak terjadi gagal itu karena busuk. Rata-rata kegagalan itu ditimbulkan karena busuk porangnya ini. Itu karena ya banyak penyakit, sampai itu bibitnya tidak berkualitas bibitnya. Ini sambil jalan kita cari katak. Nah, ini seperti ini lepas sendiri. Nah ini sudah di dalam bawah tanah nih. Ini kalau yang masih ini jangan kita ambil. Ini sambil jalan. Nah, ini walaupun sudah roboh seperti ini contoh. Ini belum lepas dengan sendirinya. Ini jangan kita putik, ini. Nunggu lepas dengan sendirinya, biar kualitas bibitnya terjamin. Itu diperhatikan juga pada petani. Nah, ini contoh-contoh seperti ini nih. Nah, ini sudah di bawah tanah. Nah, ini sudah tidak di tangkainya lagi. Kita posisinya memungut, bukan memetik, tetapi memungut. Ini porang asal bibit dari umbi, kemudian yang saya tanam di bulan 9, bulan September. Nah, ini sudah pada dorman. Nah, ini bisa saudara saksikan semua ini. Nah, ini sudah lepas. Nah, ini belum. Oh, tapi ini disenggol aja udah lepas nih. Nah, ini boleh bisa diambil ini. Kalau seperti ini. Nah, senggol aja udah lepas. Tapi kalau masih kencang jangan diambil. Walaupun toh itu daunnya sudah layu, batangnya sudah roboh. Jadi kita ngambil yang posisi memang benar-benar sudah di tanah, posisi sudah rontok seperti ini. Nah ini contohnya seperti ini. Nah, ini asli bibit dorman. Nah, ini asli di kebun sendiri. Ini yang kita tanam di bulan September tanggal 21. Nah, ini udah pada lepas. Jadi kita harus benar-benar waspada, harus benar-benar teliti untuk mencari bibit. Jadi jangan asal untuk bibit. Kemudian waktu tanam ini banyak terjadi kegagalan juga karena asal tanam. Tanaman porang ini tidak sembarangan tanam. Maksud saya tidak di sembarang bulan. Jadi kita pakai waktu. Tidak asal tanam. Ada yang tanam Februari, ada yang Januari. Sebulan itu tidak bagus dan berakibatkan kegagalan total. Ya, umbi akan mati, akan busuk. Kemudian saya juga tidak merekomendasikan untuk bibit potesan. Itu sangat-sangat tidak bagus.
apalagi kalau tanamnya sudah kelewat waktu. Yang bagus untuk tanam porang ini di antara bulan September sampai dengan Oktober. Itu yang paling tepat untuk tanam umbi porang. Nah, kemudian pas saat itu juga dibantu dengan pengairan karena cuacanya memang masih sangat-sangat panas. Sudah saya upload juga di video-video sebelumnya itu. Nah, ini goblok ya. Di video-video sebelumnya itu sudah saya upload juga. Lakukan penyiraman ketika cuaca panas. Karena kalau kita tidak lakukan penyiraman, itu tanaman akan layu. Untuk di daerah sini memang panasnya luar biasa. Di MDPL 52 MDPL untuk daerah metro. Jadi harap juga berhati-hati. Penyedia bibit itu belum tentu pelaku petani. Jadi tidak mengerti tanaman seperti apa, itu berhati-hati. Karena bibit ini memang sangat mahal. Kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak teliti, kita akan rugi total. Akan rugi besar. Sudah waktunya, kemudian biayanya. Jadi semuanya itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan, diteliti, jangan asal. Walaupun porang ini tanaman sepele, dilempar aja bisa tumbuh. Tapi saya mohon kepada seluruh petani di Indonesia, jangan mencempelekan tanaman ini, supaya hasilnya juga bisa maksimal. Kalau kita sepelekan tanaman ini, nanti akan berbalik pada diri kita sendiri. Kita yang akan rugi. Sering saya sampaikan, lakukanlah kita memelihara tanaman seperti manusia. Jadi kebutuhan tanaman itu harus kita cukupi. Tanaman butuh pupuk, butuh air. Seperti juga manusia butuh makan, butuh minum. Ketika panas seperti ini, tanaman kita belum dorman. Kalau kita tidak lakukan penyiraman, tanaman itu akan layu. Jadi akan dorman sebelum waktunya. Itu nanti kita yang akan rugi sendiri. Jadi bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Lakukanlah pengolahan yang maksimal. Semuanya harus diperhatikan supaya tidak terjadi kegagalan. Sambil jalan kawan nih, sambil mengutin ini. Nah ini udah pada geletak seperti ini di paretnya. Kita tinggal kelewatan, tinggal ngambil, tinggal mengut di paret-paretnya ini. Nah, ini seperti ini kawan. Kita lakukan. Siap, tamu nak kena kebun lah. Ini baru saja di kebun sudah. Nah ini jatuh kita pungut. Nah ini kawan. Ngos-ngosan juga nih. Nah. Kita pungut. Jadi untuk petani porang di seluruh Indonesia, jadi harap berhati-hati dan teliti untuk melakukan semuanya. Sampai di sini dulu. Jumpa kita. Tunggu video-video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk kelancaran channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang Indonesia. Semangat.